Bruce Lee, pemeran laki-laki asal Amerika Serikat. Bruce Lee, 27 November 1940 sampai 20 Juli 1973, adalah aktor bela diri Hong Kong. Bruce Lee lahir di San Francisco, tetapi masa kecil hingga remaja tinggal di Hong Kong. Masa mudanya berkuliah dan berkarir di Amerika Serikat. Sebagai aktor dan ahli seni bela diri, Bruce Lee mempopulerkan film-film kungfu ke seluruh dunia. Ia meninggal dalam usia muda pada tahun 1973. Bruce Lee mempelajari kungfu Siu Hang Sang, Taekwondo, berlatih bersama rekan kerja seperti Bob Wall dan Chuck Norris, Wing Chun, Tai Chi, Anggar, dan tinju serta nunchaku dari Dan Inosanto. Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November 1940 di San Francisco, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Lee Hoi Chuan dan ibu bernama Grace Ho. Ayahnya adalah seorang berdarah Cina asli. Namun, ibunya, Grace Ho, adalah seorang Eurasia yang mana lahir dari ayahnya, Ho Kom Tong, yang merupakan seorang Cina berdarah Yahudi Belanda klan Bosman, dan dari ibunya seorang Inggris asli berdasarkan penuturan Grace Ho saat paspornya sedang didata dalam sensus di San Francisco. Ho Kom Tong memiliki banyak istri, berpoligami, satu di antaranya adalah wanita Inggris yang menjadi ibu kandung Grace Ho. Berdasarkan penuturan dari penulis asal Amerika, Matthew Polly sendiri yang merupakan seorang penulis mengenai ilmu bela diri Cina, Bruce Lee tidak sepenuhnya berdarah Cina. Bruce Lee adalah seorang Cina Hong Kong berdarah Yahudi Belanda dan juga berdarah Inggris. Dan dari penuturan Matthew Polly sendiri, banyak gosip di media Cina yang memberitakan bahwa Grace Ho adalah seorang Cina keturunan Jerman yang mana ayahnya Grace Ho adalah seorang Katolik Jerman yang diduga seorang Romo atau pastor, sedangkan ibunya adalah seorang Cina. Namun tentu kabarnya mengenai Grace Ho mempunyai darah Jerman tentunya menuai kontroversi karena tidak mungkin jika ayahnya seorang Katolik dan juga menjadi Romo lalu beristri. Karena dalam Katolik pun seorang imam tidak boleh menikah. Bruce Lee mempunyai dua orang kakak perempuan bernama Fube dan Agnes, seorang kakak laki-laki bernama Peter, dan seorang adik laki-laki bernama Roberts. Lee Hoi Chuan adalah seorang seniman opera Kanton sekaligus pemeran dalam film-film berbahasa Kanton. Keluarga Lee sedang mengadakan tur pertunjukan opera ke Amerika Serikat ketika putra mereka lahir. Anak itu diberi nama Bruce Lee Jun Fan. Pada usia 3 bulan, Bruce Lee dibawa keluarga pulang ke Hong Kong. Di sini Bruce tinggal sampai berusia 18 tahun. Masa kecil Bruce bersamaan dengan periode pendudukan Jepang di Hong Kong pada masa Perang Dunia ke-II, 1941 sampai 1945. Pada saat itu keluarga Lee tinggal di Jalan Nathan, Kowloon, berdekatan dengan kamp militer tentara Jepang. Setelah perang berakhir, Hong Kong kembali pada Inggris. Saat bersekolah, ia dan teman-temannya sering berkelahi dengan anak-anak Inggris. Hal itu dikarenakan kebenciannya terhadap orang Inggris yang memandang rendah orang Tionghoa. Seringnya berkelahi, membuat Bruce tertarik mempelajari bela diri. Pada usia 13 tahun, Bruce Lee menjadi murid Choi Ip Man, guru aliran kungfu Wing Chun. Selama 5 tahun Bruce belajar kungfu dengan giat. Kondisi fisik yang awalnya kurang sehat semakin lama membaik dikarenakan ia selalu melatih tubuhnya. Ketika pertama kali mempelajari kungfu, ia memakai keterampilannya untuk menghajar lawan-lawannya, tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa untuk membela kehormatan diri tidak selalu dilakukan dengan bertarung secara fisik. Ketika duduk di bangku SMA, nilai-nilai pelajaran sekolahnya tidak begitu bagus, tetapi dalam bidang olahraga dan kesenian, ia mempunyai reputasi bagus. Pada saat diadakan kejuaraan tinju antar sekolah, ia berhasil mendapat juara setelah mengalahkan seorang murid Inggris. Bakat lain yang dimiliki oleh Bruce Lee adalah menari.
Bruce Lee sangat menyukai tari Cha-Cha. Pada tahun 1958 ia berhasil menjuarai kompetisi tari Cha-Cha Hong Kong. Ia berlatih Cha-Cha sama giatnya dengan ia berlatih bela diri. Bruce Lee menyukai akting dan sangat antusias terhadap kegiatan ini. Ia bahkan telah berakting semenjak ia masih berusia 3 bulan di film Golden Gate Girl 1941. Ini dikarenakan sang ayah yang mengetahui bahwa Bruce kecil memang sangat senang untuk tampil di depan umum, sehingga ia sering mengajak Bruce masuk studio film. Menginjak usia 18, Bruce Lee telah tampil di 20 buah film. Namun begitu, kedua orang tuanya sedikit kecewa karena nilai-nilai pelajaran di sekolahnya tidak begitu bagus. Setelah lulus SMA, ia disarankan untuk pergi ke Amerika, menyusul kakak-kakaknya yang telah terlebih dahulu belajar di sana. Pada bulan April 1959 Bruce pergi ke San Francisco dengan naik kapal laut. Di San Francisco, Bruce menjadi seorang guru tari, pekerjaan pertamanya di Amerika. Bruce kemudian pindah di rumah temannya, Ruby Chow di Seattle. Di sini ia untuk sementara memfokuskan diri untuk belajar sambil melakukan berbagai macam pekerjaan seperti pelayan di restoran atau mengantar koran. Ia masuk Edison Technical School lalu masuk Universitas Washington jurusan filsafat. Dengan dasar kemampuan sebagai ahli bela diri ia menulis banyak esai tentang kungfu beserta filosofinya. Seusai kuliah ia kembali mempraktikkan kungfu. Bersama teman-temannya ia membuka semacam tempat latihan untuk melatih gerakan kungfu. Beberapa murid baru tertarik dan ikut latihannya memberi perkumpulan kungfu itu dengan nama Jun Fan Kung Fu Institute. Tempat ini berada di lantai dasar sebuah gedung di pecinan Seattle. Pada awal tahun-tahun 1960-an, kungfu belum dikenal oleh masyarakat Amerika, tetapi Bruce Lee berusaha memperkenalkan kungfu dengan cara mendemonstrasikannya ke universitas. Ia membuka kelas yang lebih besar pada tahun 1963 di 4750 University Way. Salah seorang murid baru yang masuk tahun 1963 bernama Linda Emery. Ia adalah mahasiswa baru Universitas Washington. Lin mengenal Bruce sebagai dosen tamu mata kuliah filsafat Tionghoa di Garfield High School. Ia masuk kelas kungfu karena dorongan pacar, Bruce, Su Eun-kye. Tidak berapa lama keduanya kemudian menjadi sepasang kekasih. Mereka akhirnya menikah pada tahun 1964. Bruce Lee dan Linda pindah ke Brooklyn dan membuka kelas belajar kungfu yang kedua di sana bersama James Lee, sementara kelas Seattle ia percayakan kepada asistennya, Taki Kimura. Dikarenakan kekecewaannya dalam suatu pertarungan fisik pada tahun 1964 di Oakland, Bruce merasa perlu lebih jauh untuk mengeksplorasi kemampuan bela diri serta lebih meningkatkan kebugaran tubuhnya. Ia menciptakan suatu seni bela diri yang baru bernama Jeet Kune Do. Pada tahun 1965, anak dari pernikahan dengan Linda, Brandon Bruce Lee lahir. Pertengahan dekade 60-an, Bruce mulai beralih ke kegiatan akting. Hal itu dikarenakan ia tidak tertarik lagi untuk membuka lebih banyak sekolah bela diri. Jika sekolah semakin banyak, ia dapat kekurangan waktu untuk menjaga kualitas dari ajarannya. Karena dalam kebiasaannya, ia melatih kungfu bersama muridnya satu demi satu dalam waktu yang tidak sedikit. Ia merasa bahwa kecintaannya akan seni bela diri tidak seharusnya menjadi niat untuk mendapatkan keuntungan. Bruce Lee berkenalan dengan seorang produser film bernama William Dozier. Bruce Lee menandatangani kontrak dengan Dozier selama 1 tahun. Pada tahun 1966, pembuatan serial The Green Hornet dimulai. Bruce Lee berperan sebagai Kato. Pertama kali dalam proses pembuatan, mereka kesulitan untuk merekam adegan Bruce yang terlalu cepat, jadi mereka memintanya untuk lebih lambat. The Green Hornet sukses dan mendapat sambutan dari penonton. Bruce menaruh perhatian besar pada latihan fisik dan kebugaran tubuh. Selain latihan bersama murid-muridnya,
Metode latihan fisik yang ia lakukan adalah melatih beban dengan perut dan lengan. Metode lainnya adalah mengangkat barbel tanpa pemanasan serta menaruhnya di atas bahu. Setelah sering melatih metode itu, ia diketahui telah terluka pada jaringan saraf. Ia dianjurkan untuk beristirahat total selama 6 bulan di atas ranjang. Ia tidak diperbolehkan berlatih kungfu. Hal ini membuatnya tertekan sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk menulis. Setelah beberapa bulan Bruce kembali sehat dan perlahan-lahan mengumpulkan kembali tenaga untuk berlatih. Pada film-film selanjutnya ia tampak telah menggunakan kungfu secara penuh. Namun demi merawat punggungnya, ia harus beristirahat dan terapi. Beberapa ide film yang diajukan oleh Bruce Lee kepada Warner Bros gagal untuk diwujudkan, antara lain Kung Fu dan The Silent Flute. Kung Fu gagal karena adanya konflik pemilihan peran, sementara The Silent Flute tidak mendapatkan lokasi pembuatan film yang cocok. Setelah beberapa film untuk Amerika gagal produksi, Bruce Lee memutuskan pergi ke Hong Kong. Di sini ia menandatangani kontrak untuk tampil dalam 2 buah film produser film Hong Kong bernama Raymond Chow dari perusahaan Golden Harvest. Film The Big Bus dirilis tahun 1971 mendapatkan sukses besar di Hong Kong. Pada September 1971, Bruce pindah ke Hong Kong bersama keluarganya dan mulai pengambilan adegan untuk film kedua dengan Golden Harvest berjudul Fist of Fury atau disebut juga Chinese Connection. Film ini ternyata lebih sukses dari film pertama sehingga memecahkan rekor box office. Film ketiga ia kembali bekerja sama dengan Raymond Chow membentuk Concord Productions. Ia tidak saja menulis naskah film The Way of the Dragon atau Return of the Dragon, tetapi ia juga memproduksinya. Film ini pun sukses dan memecahkan rekor box office. Pada tahun 1972, Bruce mulai memproduksi film The Game of Death. Namun di tengah-tengah, Warner Bros mengunjungi Bruce Lee dan meminta ia agar bekerja sama dalam pembuatan film ini. Kemudian tercapailah kerjasama pertama antara produser film Hong Kong dan Amerika. Pada saat itu produser Warner Bros adalah Ted Ashley. Setelah sukses dengan The Game of Death, Bruce Lee berlanjut ke produksi film berikutnya Enter the Dragon. Proses pembuatan Enter the Dragon menemukan banyak kendala dan cukup membuat Bruce Lee frustrasi. Ia menginginkan ini menjadi sebuah film yang bagus dan dapat diterima oleh penonton Amerika. Akhirnya Enter the Dragon dapat dirilis di Hollywood's Chinese Theater pada bulan Agustus 1973. Namun, Bruce tidak dapat menyaksikannya. Kematian. Pada tanggal 20 Juli 1973, Bruce mengalami sakit kepala. Ia dianjurkan untuk meminum obat penghilang rasa sakit bernama Aquagesic. Setelah meminum 1 pil, ia tertidur dan koma. Ia tidak bisa bangun kembali dan dinyatakan meninggal dunia. Hasil penelitian forensik menyatakan sebab kematian Bruce 9 hari kemudian. Diketahui bahwa Bruce hipersensitif terhadap obat tersebut yang mengakibatkan pembengkakan di dalam otak yang berujung pada koma dan kematiannya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang.